Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman untuk menambah saham yang dianalisa sebelum-sebelumnya. Yang pertama ada BMRI, kedua BBTN, ketiga MNCN, keempat BRIS, dan kelima BTPS. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BRIS. BRIS pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,78% ke level harga 6.350. Kalau dilihat dari asing masih terus net sell sampai MRI. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang di top 5 seller itu diisi oleh bandar-bandar asing atau broker-broker asing ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI aman ya. Menurut saya dia akan mempertahankan supportnya di 630. Kalaupun buruk-buruk dia breakdown, paling breakdownnya ya di 6090 ini, kemudian dia akan bantul atau dia membentuk swing low atau higher low baru di daerah 6090 sampai 6100 di sekitaran sini, atau di supportnya ini ya di 6350, karena PMRI sudah membentuk higher high baru ya. Nih kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, dia sudah membentuk, harusnya ya dia akan membentuk lagi swing low-nya ya di daerah sini lah ya. Kalau dilihat dari ini ya dia akan membentuk di daerah sini ya. Ya bisa juga ya di sekitar 5.800 sampai 6.000, ini bisa di sekitaran sini. Tapi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga dia belum menyentuh juga bisa naik. Jadi di pertengahan sini bisa dia naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk BMRI. BMRI juga bagus kalau disimpan ya. Kalau tidak untuk ditradingkan dalam waktu pendek, BMRI ini masih potensi ya tahun depan ya, minimal di Juni mungkin bisa ke 8.000 ya. Trennya masih ke atas, belum ada perubahan tren masih ke atas ya. Jadi belum ada perubahan tren untuk BMRI. Kalaupun dia turun ya tuh turun untuk koreksi-koreksi wajar. Memang seperti itu di saham, nggak mungkin saham itu naik terus maunya tiap hari naik terus, nggak mungkin, pasti ada koreksinya, ada yang profit taking dan sebagainya ya. Jadi seperti itu untuk BMRI masih berpotensi ke atas, walaupun koreksi ya koreksi wajar, harusnya tidak lebih dari 5.800 ya. Akan ada pantulan di daerah sini, mungkin di EMA 60-nya sudah mantul BMRI. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BBTN. BBTN pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi lagi 3,48%. Sebelumnya di hari Selasa juga dia terkoreksi 6,75% ya. Kenapa harga 1.800? Kalau dilihat dari Poren masih ya net sell ya. Kalau dilihat broker semarinya terlihat juga di sini CSMS distribusi sangat besar ya di 294.000 dan di 241.000, dan tidak terdapat di top 10 buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN sesuai skenario ya, dia koreksi lagi dan mantul dari EMA 20-nya dan mempertahankan supportnya di 1755. Potensi bagus untuk BBTN walaupun koreksinya disertai volume, mungkin ya ada yang profit taking karena BBTN dari supportnya dari 1700 sudah naik ya ke atas nih, sudah 9%, wajar kalau ada profit taking ya. Jadi nggak masalah. Apakah bisa spekulasi buy? Masih bisa Bapak Ibu, karena BBTN ini arahnya masih ke atas dan terdekat BBTN harus menguji 2200-nya ini ya. Untuk BBTN arah terdekat menguji 2200. Apakah bisa ke situ dalam waktu 3 hari ke depan di akhir Desember? Itu kemungkinan kecil. Cuman di Januari sampai pertengahan mungkin bisa ke situ ya. Tapi seperti yang saya bilang, kalau trading swing trade ya siapkan trading plan-nya. Kalau dia breakout resisten naik ya hot, atau pasang trailing stop atau take profit ya disesuaikan aja lah. Jadi seperti itu. Kalau mau buy aja di harga penutupan di 1.800, cut loss-nya di sini aja di 1.660, target profit 1.980, itu sekitar 10%. Kalau mampu breakout ya 2.200, kita pasang target di 22%. Sangat bisa ya menurut saya BBTN ke sana. BBTN juga masih belum ada perubahan trennya masih uptrend ya. Jadi seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada MNCN. MNCN pada hari Rabu kemarin terkoreksi 1,69%, melanjutkan koreksinya di hari Selasa. Di hari Selasa
MNCN turun 6,71% ke harga 1160. Kalau dilihat broker semarinya CS sama JP ya, nih bandar atau broker-broker asing malah jualan nih besar lagi ya, walaupun yang nampungnya CC nampung di 180 ya, karena CC juga jual di 60 jadi ya nampung di 180. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN juga ya bisa dikatakan belum fase breakout. Kalau minggu depan dia mampu naik lagi ke 1230. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Bisa Bapak Ibu ya, karena kalau Bapak Ibu bisa perhatikan koreksi 2 hari tidak disertai volume MNCN, jadi masih berpotensi bagus dan mengarah ke atas. Cut loss saja di bawah MA20 nya di 1070 atau 1060. Target profit terdekat 1230, itu sekitar 6%, tapi kalau mau breakout pasang target langsung ke 1400. Jadi seperti itu untuk MNCN, masih berpotensi mengarah ke atas walaupun besok melanjutkan koreksi. Harusnya koreksinya tidak lebih dari 1100. Di situ ada MA20 untuk sandarannya. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Breeze. Breeze pada hari Rabu kemarin terkoreksi juga 2,15% ke harga 2270. Kalau dilihat dari asing mulai jualan saham Breeze ya, sudah 3 hari dia jualan. Kalau lihat broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Breeze masih aman, dia koreksi juga tidak disertai volume, dan Breeze koreksinya tidak lebih dari candle waktu dia naik tinggi ini di tanggal 218 ya. Jadi potensi masih target Breeze harus mencapai 2700 ya dalam waktu mungkin 1-2 bulan. Kalaupun koreksi, harusnya koreksinya tidak lebih dari 1800 karena itu ada sandaran MA20 nya, walaupun di 1980 ada support kecil Breeze, tapi maksimal ya atau support kuncinya ada di 1800 untuk Breeze. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 masih terbentuk, volume kecil, jadi potensi Breeze masih ke atas. Apakah bisa spekulasi buy di daerah sini? Wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu mau resiko ya bisa juga, tapi ini agak dalam ya. Kalau Bapak Ibu cut loss di lowernya sini ya di 12%, kalau apalagi di EMA 20 nya itu sekitar 24% ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di sini dengan resiko ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss di 2050 dengan resiko dia mantul dari harga 2000, itu jadi nanggung kan, titik cut lossnya di bawahnya lagi ada EMA 20 yang menjaga. Jadi ya ini harga tanggung, mending nunggu dia koreksi lagi di bawah ya. Kalaupun dia koreksi di bawah di 2000 sampai 2030 baru spekulasi buy. Jadi seperti itu aja untuk Breeze. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BTPS. BTPS pada hari Rabu kemarin ditutup naik 9,55% ke harga 3.900. Kalau dilihat dari Poren masih terus jualan saham BTPS. Kalau dilihat dari broker semarinya malah ini terlihat RX akumulasi ya atau net buy di 88.000. Dan yang jual nih kecil-kecil ya, wajar kalau BTPS naik ya, karena RX buy yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS akhirnya false breakdown ya, setelah dia menembus trend line uptrendnya dan supportnya di 3650, besoknya dia naik lagi. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, volume saat dia turun juga dengan kekuatan, terus dia naik dengan volume yang signifikan juga. Bar chart di bawah 0 juga menurun atau makin tipis. Indikator garis birunya juga sudah terindikasi melandai dan bahkan akan golden cross kalau BTPS 3 hari ke depan mampu breakout dari 4160. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Kalau Bapak Ibu mau, buy aja di harga penutupan di 3900. Cut lossnya di 3.500 ya, cut lossnya di 3.500. Target profit terdekat pasang trailing stop kalau dia breakout dari 4.150. Target selanjutnya BTPS akan menguji lagi 4.820 sampai 4.830 ya. Ini merupakan juga resisten yang kuat yang terbentuk dari Januari ya, sempat dia hampir menyentuh. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia sempat menyentuh all time high-nya di 5125, tapi kemudian false breakout atau turun dan mengarah ke bawah bahkan sampai ke 1800 ya. Dan kali ini ya BTPS akan menguji lagi ya 4000
820. Semoga ini menjadi momentum arah BTPS akan lebih tinggi ya. Jadi BTPS trennya masih uptrend ya, belum ada perubahan apa-apa. Mungkin kalau sekali lagi dia tidak mampu breakout 4830 baru dia kembali turun ya. Mungkin sideways di area 3630 sampai 4800 bisa seperti itu sebelum dia merubah trennya menjadi downtrend ya. Jadi kita lihat aja ke depannya. Yang trading ya sesuaikan dengan style, strategi, trading plan masing-masing. Yang investasi ya harus baca laporan keuangan, harus paham fundamentalnya ya. Karena investasi itu kita membeli perusahaan ya, membeli bisnisnya. Jadi Bapak Ibu harus kulik bisnisnya di BTPS ini apa aja, apakah bisa dipertahankan long term atau 2-3 tahun ke depan, apakah akan bagus ya. Bapak Ibu harus harus paham fundamental kalau untuk investasi jangka panjang ya. Jadi seperti itu untuk BTPS, masih arahnya ke atas. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, dan juga pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.